dua striker terbaik dari Indonesia dan dari Singapura, Bambang Pamungkas dan Noh Alamsyah. M. Yasir juga pernah menjadi bagian dari Arema Malang musim lalu dan saat ini membela Persija Jakarta. Wasit Oki Dwi Putra bersiap-siap tentunya memimpin laga Pamungkas Jarum Indonesia Super League musim ini. Dan sekali lagi, partai ini benar-benar menjadi sebuah partai yang dinantikan karena ini merupakan sebuah partai gengsi antara Persija Jakarta dan Arema Indonesia. Di satu pihak, Arema Indonesia berusaha untuk bisa menunjukkan kehebatannya dengan menaklukkan Persija Jakarta di kandangnya sendiri, dan Persija Jakarta pun berusaha untuk menaklukkan sang juara di kandangnya sore hari ini. Dan inilah dia kick off babak pertama. Berada dalam posisi offside, kita saksikan bagaimana AW1 telah mengangkat bendera bagi M. Fahrudin yang masuk dalam nominasi pemain tim nasional Indonesia asuhan pelatih Alfred Riedel. Kembali M. Fahrudin. Esteban Jien. Permainan 1-2 dari para pemain Arema Indonesia. Ada Herman Abanda kali ini. M. Ridwan. Noh Alamsyah tidak bisa melewati Herman Abanda. Inilah dia Benz dari Arema Indonesia. Kembali dalam posisi offside. Mustafiz Fahrudin berikan bola kepada Leo Saputra. Menuju kepada M. Fahrudin tadi bola. Agus Indra. Tallohu Abdul Musafri berikan bola kepada Bambang Pamungkas. Pierre Jangka. Beni Wahyudi. M. Fahrudin. Kali ini bola dikuasai oleh Iswan Karim yang juga musim lalu membela Persija Jakarta setelah sebelumnya memperkuat Bontang PKT. Kita lihat ada Erik Setiawan yang juga tentunya berharap diturunkan di partai emosional ini. Ahmad Busomi berikan bola tadi kepada Zulkifli. Mustafiz Fahrudin maksudnya kepada Tallohu Abdul Musafri. Ya, kita melihat bagaimana di sini tempo yang sudah sedikit mulai memanas. Kita lihat begitu banyak benturan juga sering tackle dilakukan oleh kedua tim. Memang menandakan bahwa kedua tim juga ingin maksimalkan hasil di pertandingan hari ini. Menarik kita lihat bagaimana Firman Utina yang notabene sempat menjadi ikon bagi Arema Indonesia ketika masih bermain untuk Singoedan dan membawa tim tersebut menjadi juara Copa Indonesia, bahkan yang menjadi pemain ataupun top scorer di Copa Indonesia. Melalui search yang juga menjadi sekondan dari Firman di Persija kali ini juga sebelumnya bahu-membahu bersama Firman di Arema Indonesia, dulu masih bernama Arema Malang.
Zulkifli kali ini berikan bola kepada M. Ridwan. Ada Leo Saputra. Ya, kita lihat memang kekuatan dari sektor sayap yang dimiliki Arema di awal-awal babak pertama ini belum begitu berjalan dengan baik. Kita tahu bahwa Fahrudin dikira juga M. Ridwan di sektor kanan mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa untuk bisa memberikan kontribusi kepada kedua strikernya, di mana juga sudah ada Along dan juga second striker Roman Camilo yang bisa muncul dari lini kedua. Namun kita juga belum begitu melihat bagaimana kekuatan dari sektor sayap juga dimiliki oleh Persija yang belum berjalan begitu baik. Lihat masih terlalu jauh memang umpan track tadi dari Emmanuel Search. Belakangan memang terlihat ada sedikit perubahan formasi yang dilakukan oleh Coach Beni Dolo di kubu Persija dalam 2 partai terakhir. Paling tidak kita melihat 2 flank yang sebelumnya tidak begitu berkembang kali ini sudah mulai lebih baik. Emmanuel Search meski ditempatkan ataupun secara skema bermain berduet bersama Bambang, tapi lebih banyak beroperasi sebagai pemain penyerang sayap. Dan juga kali ini Tolou Abdul Musafri tentu saja juga bermain sebagai pemain sayap sebelah kiri, dan Bambang praktis menjadi seorang target man. Dengan kata lain, Persija memainkan 3 striker untuk pola 4-3-3. Sementara Arema tetap setia dengan lone strikernya. Di sana ada Along dengan tentu saja ditopang oleh breaker andalan mereka. Siapa lagi kalau bukan Roman Camilo yang sudah mencetak 13 gol, 1 gol lebih banyak dari Along yang sudah mencetak 12. Sementara di kubu Persija, Bambang Pamungkas masih menjadi top scorer klub dengan 13 gol. Kembali sebuah perebutan bola. Dan apakah, ya, kartu kuning. Wasit Oki Dwi Putra berikan kepada M. Yasir. Ya, kita lihat bagaimana diawali dengan counter attack yang sangat cepat dan bagaimana cara dari Along berlari untuk mencari posisi begitu baik, dan kita lihat juga bagaimana tadi umpan dari Roman Camilo ke daerah yang sangat kosong. Blind side kita lihat sehingga juga PP tidak begitu mengira bahwa ada Along dari second line yang datang. Kita lihat di sini pelanggaran yang sangat keras dari M. Yasir. Iya, dan masih beruntung VV bahwa tidak memberikan kartu merah langsung, karena kita tahu bahwa sebetulnya Along ataupun juga M. Yasir sebagai pemain terakhir di pertahanan Persija yang bisa saja mendapatkan kartu merah langsung karena sebagai last man standing melakukan pelanggaran yang menghalangi terjadinya gol. Ya. Memang sangat menarik. Kita juga mau tahu di sini duel dari pemain-pemain Singapura ya, yang mereka juga biasanya bermain untuk satu tim dalam tim nasionalnya. Dan di awal musim pun juga sempat terjadi sebuah rumor clash, ya, bagaimana perebutan antara Baihaqi Kaizan dan juga Musafir Fahrudin yang dikabarkan akan bergabung dengan Arema Indonesia dan akhirnya menyeberang menuju Persija Jakarta. Ya, itu juga merupakan sebuah bumbu-bumbu penyedap untuk pertandingan kedua tim pada sore hari ini. Dan memang sangat menarik melihat ada 4 pemain Singapura bermain dalam satu pertandingan pemungkas dari 2 tim yang sama-sama memiliki reputasi besar di pentas Indonesia. Sebuah jarak tembak yang sangat ideal bagi Esteban Gian ataupun juga Pierre Niangka. Esteban Gian, dan kita saksikan sebuah gol. Hanya menaruh bola di pojok gawang dari M. Yasir, dan itulah dia Esteban Gian. Iya, sangat berkelas. Kita lihat bagaimana penempatan tendangan yang sangat baik dari seorang Gillen membuat kiper M. Yasir tidak bergerak sama sekali. Memang suatu pembelian yang sangat berhasil. Di putaran kedua bagaimana kita lihat pelatih dari Arema begitu puas dengan gol yang tercipta. Ya, bagaimana kita lihat sebuah kualitas, tunjukkan skill individu. Hanya tanpa ancang-ancang kita lihat Esteban Gian dengan satu langkah saja. Lihat, luar biasa kekuatan engkel kakinya untuk mendorong bola menikung ke pojok kanan atas gawang dari M. Yasir. Sangat berkelas kita lihat. Cantik sekali gol yang diciptakan oleh Esteban Gian. Dan betul-betul sebuah resepsi seperti saya katakan tadi bagi Arema, sangat indah sekali di stadion begitu megah bersejarah Gelora Bung Karno. Mereka didukung oleh ratusan ataupun juga puluhan ribu penonton yang memadati
Glora. Memang tidak ada kesan ini pertandingan persahabatan, Rena. Karena sepertinya Arema tidak ingin label juara mereka dinodai di laga terakhir ini oleh Persija, meskipun Persija merupakan rekan ataupun sahabat lamanya. Baihaqi Kaizan kali ini yang kembali menggantikan peran dari Ismet Sofyan yang masih belum bisa tampil di sore hari ini. Kembali sebuah pergerakan dari Leo Saputra. Pelanggaran dilakukan oleh M. Ridwan. Ya, sebetulnya bersih VV. Iya, saya juga melihat begitu. Karena kita lihat tackling oleh Ridwan tadi memang sangat bersih mengenai bola. Dan kita lihat justru sebenarnya Leo melompat untuk menghindar. Dan masih ada sebuah penyelamatan. Lengkap sudah hari ini bagi seorang Esteban Gian mencetak sebuah gol indah dan menyelamatkan gawangnya dari 99% kemungkinan gol Herman Abanda. Ya, luar biasa sebuah umpan terukur dari Firman dan datanglah Abanda. Kita lihat bagaimana hampir saja ia bisa mengecoh pertahanan dan juga konsentrasi. Khususnya Iswan Karim yang gagal tadi untuk melakukan clearance. Ya, tentunya morning call gol dari Arema tadi membuat Persija harus keluar untuk melakukan penekanan. Kita lihat bagaimana begitu reaksi dari coach atau dari official di bench Persija. Ya, inilah dia. Esteban Gian. Pembelian di paruh musim dari Arema Indonesia. Yang sudah mencetak 4 gol di musim ini. Iswan Karim. Ya, sejatinya atmosfer yang begitu meriah seperti ini memang bisa terjadi di laga-laga final, Rendra. Kita sangat langka sekali melihat stadion utama begitu penuh, riuh penonton. Masih ada, ya apa yang terjadi di depan gawang dari Iswan Karim untuk kedua kalinya terjadi kemelut. Iya, luar biasa sekali. Kita lihat bagaimana hampir saja kembali Abanda untuk bisa mencetak gol. Namun kita lihat begitu rapatnya pertahanan, begitu banyaknya orang di dalam kotak penalti sehingga menyulitkan bagi Persija untuk mencetak gol. Ya, sebuah keberuntungan memang. Lagi-lagi belum berpihak ke kubu Persija untuk segera merespon di mana mereka baru saja kebobolan. Dua kesempatan yang sangat baik bagi Persija untuk menyamakan kedudukan juga terbentur oleh barikade pertahanan yang begitu rapat di lini belakang Arema. Ini juga sekaligus sebuah bukti bahwa Arema memang memiliki kelas ataupun juga efisiensi dalam bermain ketika menyerang maupun saat bertahan. Ya, inilah Abanda yang musim lalu sempat berduet dengan Pierre Yangka yang kali ini bermain untuk juga membela Arema. Kita lihat bagaimana proses atau scrimmage yang terjadi di muka gawang Iswan Karim. Kita lihat ada 3 pemain Persija di sana yang coba berusaha untuk menjangkau kesempatan. Kembali kali ini adalah Emmanuel Search. Emmanuel Search pun juga pernah menjadi pahlawan bagi Arema Indonesia. Benny Wahyudi. Ada Baihaqi Kaizan. Herman Abanda. Firman Utina. Maksudnya tadi memberikan trupas kepada Emmanuel Search. M. Farudin. Ya, sebuah sliding yang sangat baik tadi dari Pepe Abdutore. M. Farudin, pemain yang sudah mencetak 5 gol bagi Arema musim ini dan menjadi salah satu kandidat potensial untuk menjadi generasi baru Tim Nasional Indonesia di masa datang. Kembali Firman Utina. Gagalkan dia tadi oleh Ahmad Busomi. Zulkifli kepada Esteban Gian. Herman Abanda. Zulkifli, salah seorang back kanan yang tampil begitu dominan bagi Arema Indonesia musim ini.
Kembali Emmanuel Serge yang dituju. Dalam 4 pertandingan terakhir, Persija Jakarta meraih 3 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Kekalahan terakhir mereka terjadi pada tanggal 15 April ketika mereka takluk 2-1 dari Persijap Jepara. Ya, PSPS unggul 1-0 atas Persema Malang. Menit ke-1 oleh Herman Zumafo Evandi. Mustafiz Fahrudin. Agus Indra Kurniawan. Masih Agus Indra Kurniawan. Maksudnya kepada Tallohu Abdul Musafri. M. Ridwan. Gagalnya melewati Leo Saputra. Firman Utina. Dan kali ini adalah Emmanuel Serge. Masih Emmanuel Serge. Bersabar kepada Baihaki Kaiser. Kembali lagi Agus Indra Kurniawan. Esteban Jean. Pierre Niangka. Masih bisa dikuasai oleh Mustafiz Fahrudin. Zulkifli. Ya, Abdul Musafri. Penampilannya sangat kontras sekali memang. Di musim ini di Persija musim lalu bersama Persiba Balikpapan yang mencetak 17 gol dan menjadi mesin gol yang sangat ditakuti. Tapi kali ini di Persija ia justru boleh dibilang paceklik gol, hanya mencetak 4 gol sepanjang musim. Sebuah toren yang sangat kontras tentu bagi seorang Musafri. Ya, masalah kesempatan juga kita lihat memang di Persija dia yang tidak begitu banyak mendapatkan porsi bermain dibandingkan pada saat dia main di Persiba. Dan inilah juga yang menyebabkan begitu touch-nya jauh sekali menurun. Iya, Noah Lamsah kita saksikan hanya berhadapan dengan Leo Saputra. Masih Noah Lamsah. Tidak sempurna. Sebuah lob yang dilakukan oleh Noah Alamsyah. Ya, sering sekali kita lihat bagaimana kejadian counter attack yang begitu cepat dari Arema, langsung mengarahkan bola ke daerah. Di situ kita lihat bagaimana Along berlari sangat baik dan langsung mengarah ke gawang. Dan inilah yang sering terjadi bahwa apabila serangan-serangan counter yang terjadi bagi tim lawan Persija selalu saja meninggalkan hanya satu pemain di belakang. Dan tadi kita lihat bagaimana hanya Leo seorang. Ini harus lebih fokus lagi bagaimana Kaizan, Pepe dan juga Abanda harus lebih fokus untuk menggalang lini pertahanannya. Ya, seringkali memang terlihat bahwa Persija agak lemah ketika mendapatkan serangan fast break. Betul. Begitu longgar di sentral pertahanan. Agak sedikit lambat menurut saya Bung Luki untuk mengantisipasinya. Dan penempatan Baihaki Kaizan di sektor kanan juga agak sedikit dipertanyakan karena memang kecepatannya yang bukanlah sebagai seorang fullback, sehingga seringkali dimanfaatkan oleh wing-wing lawan juga bagi Arema. Bang Pamungkas. Kita lihat Bambang sendiri sekarang harus turun ke bawah untuk mencari bola karena begitu rapatnya pertahanan Arema, bagaimana mereka begitu solid sekali, begitu koordinatif ketika turun satu persatu. Pemain tengah juga ikut membantu turun, bahkan pemain depan pun sampai ke garis tengah, sehingga begitu penuh pertahanan Arema untuk bisa ditembus Persija. Kita lihat bagaimana jarak satu kompartemen dengan kompartemen lain begitu dekat, bahkan kiper pun bisa membaca kemana arah bola, sehingga ia bisa mengantisipasi jika ada back-back yang meninggalkan posnya. Iya, saya sangat setuju itu Bung Yuki. Kita lihat memang pada saat semua serangan dari tim Persija sedikit mentok, kita tidak begitu melihat adanya usaha untuk melakukan penetrasi dan melakukan dribbling langsung ke jantung pertahanan dari Arema yang biasa dilakukan oleh M. Ilham. Dan di sini kalau Abdul Musafri memang lebih banyak bermain melebar dan belum adanya satu usaha untuk melakukan penetrasi, melakukan dribbling atau juga melakukan one touch to touch dengan pemain depan. Ini memang menjadi kendala, sementara fast break atau permainan dari Arema yang lebih tertata apik karena mereka masih berani memainkan bola dari bawah ke tengah hingga ke depan dengan begitu rapi.
Mustafiz Fahrudin. Para pemain dari Persija Jakarta mulai menguasai jalannya pertandingan, tetapi mereka masih sangat sulit untuk menembus Pierre Niangka ataupun juga Purwaka Yudi. Pape Abdul Tore, Agus Indra Kurniawan. Ada Purwaka Yudi, Beni Wahyudi kali ini. Herman Abanda terlihat sudah bermain setengah lapangan. Para pemain dari Persija Jakarta. Seorang Noh Alamsa pun harus berada di daerahnya sendiri. Ya, sepertinya Arema menunggu untuk mendapatkan bola dan segera melancarkan serangan balik yang terbukti sudah efektif tadi. Emmanuel Search. Penampilan dari Emmanuel Search yang sudah mencetak 4 gol musim ini. Dan kita saksikan bagaimana Beni Wahyudi menutup ruang dari seorang Emmanuel Search. Dan kembali inilah dia bola-bola bagi seorang Herman Abanda. Ya, tampaknya ya sangat penasaran sekali Rendra. 2 kali percobaannya Ya. digagalkan. Dan akankah ada kesempatan ketiga bagi seorang Herman Abanda? Dan inilah nih kesempatan ketiga dari seorang Herman Abanda dengan vertical jump-nya yang begitu tinggi. Ya, kita lihat bagaimana ia menyumpah sendirian. Dan inilah Emil Han yang sempat dibicarakan tadi sebagai pemain yang memiliki akselerasi dan juga Aliudin, betul. 8 gol dia cetak sejauh ini. Inilah dia pelatih Belanda kedua yang bisa mengantarkan sebuah tim di Indonesia menjadi juara. Ya. Setelah sebelumnya ada nama Henk Willems dan sekarang ada Robert Rene Alberts. Dan sebelum kedatangan Alfred Riedel juga Rendra, timnas sempat digadang-gadang akan mendatangkan Ruud Krol yang juga merupakan salah satu ikon ataupun juga legenda tim nasional Orange Belanda. Apakah kita akan berkiblat kepada Belanda di masa mendatang? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimanapun kita tahu bahwa Belanda memiliki filosofi sepak bola menyerang dan sepak bola atraktif. Leo Saputra. Baik sekali. Tolong Abdul Musafri berusaha melewati Pierre Niangka. Kita lihat bagaimana seorang Pierre Niangka cukup tenang. Kembali Leo Saputra. Kita lihat bagaimana badannya begitu besar, memang sulit untuk bisa dilewati. Mantan pemain tim nasional Kamerun di Piala Dunia 1998 dan bahkan mencetak 1 gol ketika itu saat berhadapan dengan Austria. Inilah Pierre Niangka. Dan tentu sudah beberapa tahun lebih tua dibanding ketika kita dulu melihatnya di Piala Dunia tahun 98. Zulkifli yang ke dalam, Arema Indonesia. Kita lihat Firman Hutina tertinggal bolanya. Ridwan, Noh Alamsyah, maksudnya kepada Roman Camelo, lebih dekat kepada Pape Abdul Tore. Kembali lagi kita saksikan bagaimana para pemain dari Persija Jakarta mencoba untuk menembus rapatnya permainan zona defense yang diperagakan oleh para pemain Arema Indonesia. Seperti bermain puzzle para pemain Persija Jakarta untuk bisa membongkar celah-celah yang ada di pertahanan Arema Indonesia. Leo Saputra. Baik sekali. Sayang masih bisa diselamatkan tadi oleh Firman atau juga Bambang Pamungkas. Ya, satu hal yang sangat menarik kita lihat apabila pemain-pemain Arema tergagalkan dalam melakukan penyerangan dan mereka langsung hampir seluruh pemain turun hampir ke setengah lapangan. Ya. Dan inilah yang membuat begitu sulitnya dan begitu rapatnya pertahanan dari Arema. Kita lihat sangat rapat sekali. Sepak pojok bagi Persija Jakarta, sebuah percobaan dari Bambang Pamungkas yang sudah mencetak 13 gol di musim ini dan menjadikannya pemain lokal paling produktif
nomor 3 sejauh ini di kancah Jarum Indonesia Super League musim ini. Di mana selain Boa Salosa dengan 17 gol dan juga M. Isnaini dengan 15 gol. Oh! Kembali sebuah percobaan. Ya, memang sebuah bola tanggung tadi. Dan coba diburu oleh Emmanuel Sert sebelum lebih dekat dan segera dipeluk oleh Iswan Karim. Kita lihat, ya agak tanggung memang, bukan kesengajaan. Emmanuel Sert pernah menjadi top skor Piala Indonesia bersama dengan Arema Malang ketika itu. Purwakayudi. Noah Alamsyah. Direbut bola tadi oleh Agus Indra Kurniawan dan inilah dia Mustafid Farudin. Kita lihat bagaimana kehilangan bola. Noah Alamsyah pun langsung menjadi orang pertama yang berusaha untuk mengubur bola tersebut. Determinasi tinggi tampaknya coba dilakukan oleh para pemain Arema Indonesia. Dan kembali lagi Emmanuel Sert mencoba untuk menjadi orang yang paling tidak disuka oleh barisan pertahanan Arema Indonesia. Dan masih beruntung tadi Piryangka lebih cepat melakukan blocking terhadap tendangan umpan tarik dari Emmanuel Sert. Kali-kali memang Persija mendapatkan sepak pojok dan sebanyak itu juga masih belum mendapatkan celah untuk bisa merobek gawang Iswan Karim. Kembali sundulan berikutnya. Seperti membombardir. Itulah dia gaya dari Herman Abanda dengan sundulannya. Iya, untuk kesekian kalinya kita lihat crossingnya dilakukan oleh Firman sangat berkelas dan sangat baik. Memanjakan tentunya. Dan lagi-lagi pemain-pemain yang bertubuh jangkung setelah Papeta dan sekarang giliran Abanda yang melakukan heading. Namun kembali arahnya belum itu tepat. Masuk ke gawang dari Iswan Karim. Dan masih selamatlah gawang dari Iswan Karim dari kebobolan. Ya. Saya kira Abanda Herman tidak akan berhenti, Rendra, dan juga VV sebelum ya betul-betul bisa mencetak gol. Karena sudah berkali-kali yang mendapatkan kesempatan. Namun arahnya saja yang belum akurat. Belum kehabisan pelurunya tampaknya Herman Abanda. Baihaki Kaizan. Sebuah sapuan dari Baihaki Kaizan. Jatuh kepada Noh Alamsyah. Hampir saja sebuah kesalahan tadi di lini pertahanan Persija bisa dimanfaatkan oleh Along Alamsyah. Ya, sejauh ini jelas kita lihat memang masih begitu disiplin dan konsentrasi penuh dari sektor pertahanan Arema. Ini juga VV yang mungkin jadi kelebihan dari tim Arema secara overall dalam menjalani musim ISL kali ini. Bagaimana mereka sangat terfokus, kemudian kolektivitas dari semua pemain juga bahu-membahu. Maka kita sering lihat seperti tadi VV katakan, M. Ridwan ikut turun membantu. Betul. Roman Camelo juga ikut turun membantu ketika mereka mendapatkan tekanan dari lawan. Tidak offside. Sepak pojok kali ini bagi Arema Indonesia. Ya, sangat mudah sekali ya. Kita lihat bagaimana Arema mendapatkan celah di lini pertahanan Persija. Sangat mudah sekali. Begitu longgar penjagaan Bapak Abdul Tore tadi terhadap Noh Along Alamsyah. Memang sedikit berbanding terbalik dari kondisi kedua tim. Bagaimana kita lihat memang terupas dari pemain-pemain Arema memang langsung membahayakan mengarah ke jantung pertahanan dari Persija. Dan ini tadi yang kita sudah katakan bahwa memang kadang-kala lapisan dari pertahanan Persija memang tidak begitu baik koordinasinya.
Ya, Persiba ternyata unggul 1-0 dan ini menjadikan perebutan tempat ketiga menjadi seru. Iya. Karena apabila Persiba menang, partai apa atau juga hasil apapun juga yang terjadi di sore hari ini, bagi Persija Jakarta tidak mungkin merebut posisi ketiga. Juga sekaligus menutup ruang Persib Bandung untuk bisa mengintip untuk posisi ketiga melawan PSM nanti malam. Dan kita lihat bagaimana pelanggaran yang begitu serius tadi terhadap Pierre Jangka. Ya, ya, ini kita lihat bagaimana perintah daripada pelatih Arema. Sekarang Bagus Tommy juga harus lebih banyak berperan di midfield, di tengah. Ya. Memang jantung dari serangan Arema memang lebih banyak dari sektor tengah, di mana kita tahu Bustami dan juga di situ ada Esteban yang selalu memberikan kontribusi yang sangat baik ke lini depan. Dan terbukti memang walaupun dari set piece, dari bola mati, Esteban sudah memberikan kontribusi yang sangat baik di babak pertama ini. Wow. Luar biasa tendangan efek jarak jauh. Dilihatkan oleh kualitas dari Pierre Jangka. Kita lihat baik sekali, terukur, namun sedikit saja di atas Mister Gawang M. Yasir. Kita masih menunggu keajaiban yang diciptakan oleh Firman Utina. Sejauh ini memang belum terlihat. Ya. Bali Emanuel Search. Kita lihat bagaimana 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari Arema. Hanya ada 3 pemain daripada Persija yang kita lihat memang tidak begitu banyak memberikan kontribusi pada saat mereka melakukan penyerangan. Inilah yang begitu sulit bagi Persija kembali untuk menembus pertahanan dari Arema. Padahal kita lihat kontribusi dari serangan demi serangan Persija cukup baik sebenarnya. Iya. Dan saya melihat percepatan dari ataupun akselerasi dari Emanuel Search seringkali mendahului dari kesiapan Bambang Pamungkas di kotak 16, sehingga menjadi acap kali sia-sia umpan dari Emanuel Search. Dan kali ini juga kita lihat bagaimana umpan chip tadi yang coba diberikan kepada Tolau Abdul Musafri juga sia-sia. Tampak sudah mulai meradang, gelisah coach dari Beni Dolo karena skemanya tidak jalan. Baik sekali bagaimana sebuah umpan jauh tadi dari Jangka. Kelas, kita lihat bagaimana tadi bola hampir out dan Bustom melakukan tackling yang sangat bersih untuk mengambil bola. Dan seperti yang kita katakan tadi, begitu gampangnya terupas demi terupas, bahkan dari Jangka pun bisa langsung mengarahkan bola ke depan di mana sektor ini sangat kosong. Ya. Emanuel Search kita saksikan berikan bola kepada Agus Indra. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Sayang sekali, maksud baik namun terlalu deras. Ya, apapun yang terjadi di partai ini tentunya juga sangat berat bagi Persija Jakarta karena kita tahu juga para penonton sudah mulai meluber dan ini menjadikan sebuah hal yang sangat-sangat harus diperhatikan oleh panitia pelaksana. Betul, betul. Jangan karena ini pertandingan terakhir menjadi semua longgar peraturan Rendra. Bagaimanapun kita tetap konsisten menjaga rules of the game. Ya, Persik unggul 1-0 atas Persisam Putra Samarinda. Ini menjadi sebuah hal yang sangat unik yang terjadi di klasemen bawah Jarum Indonesia Super League. Hari ini adalah Judgment Day buat para tim yang berada di zona degradasi. Betul. Persiba saat ini 1-1 dengan Sriwijaya FC. Arif Siono menyamakan kedudukan. Emanuel Search, Bambang Pamungkas. Herman Abanda.
by Haki Kaizan. Mustafiz Fahrudin. Leo Saputra. Emmanuel Search. Emmanuel Search masih mencoba melewati Zulkifli. Dapat mudah dipatahkan serangan-serangan dari Persija Jakarta dan kembali sebuah serangan balik dari Roman Camelo. Duel antara Roman Camelo, dua pemain asal Balkan, Roman Camelo dan juga Mustafiz Fahrudin. Ya, Slovakia dan juga Serbia. Baik sekali. Oh. Ya, kondisi-kondisi pada saat melakukan true pass dari blind side seperti ini yang sangat-sangat berbahaya sekali. Kita lihat kadang-kala tidak tahu bagaimana arah lari dari lawan, dan seperti yang dilakukan oleh tadi M. Ridwan, berlari dari sudut yang tidak terlihat oleh Leo Saputra, namun masih disayangkan memang bola lebih deras, lebih mengarah kepada M. Yasir. Hampir saja sebuah celah didapat oleh Mustafiz Fahrudin, namun tendangannya sayang sekali, belum terarah. Partai ini memang benar-benar menjadi sebuah partai yang dinantikan, dan tidak heran juga begitu banyak titik-titik nonton bareng yang bisa dilakukan, sepertinya dilakukan oleh para masyarakat Kota Malang yang berlangsung di alun-alun Merdeka Kota Malang dan juga halaman kantor Malang Pos. Dan tentunya juga oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia melalui layar kaca Antv. Kembali Pierre Niangka. Ya, kita lihat bagaimana peran dari seorang Bustomi yang mengatur ritme permainan atau tempo permainan daripada Arema. Dan ini kembali menambah, ya, Pelita Jaya unggul 1-0 atas Persela. Kembali. Oh, sebuah flying header yang coba dilakukan tadi oleh M. Ridwan. Ya, sosok dari seorang Bustomi menambah daftar pemain-pemain gelandang dengan bertubuh mungil yang dimiliki Indonesia. Kita tahu begitu banyak memang sektor tengah dimiliki oleh Indonesia dengan bertubuh mungil. Herman Abanda kali ini. Zulkifli cukup tenang. Sementara di Botang FC 2-1 atas Persebaya Surabaya. Zulkifli kembali. Benny Wahyudi. M. Fahrudin. Noah Alamsyah. Ahmad Bustomi. Berikan bola kembali kepada M. Fahrudin. Masih ada Pape Abdul Tori. Ya, entah apa yang terjadi, kita lihat. Apakah tackling dari Pape tadi yang diganjar dengan kartu kuning? Kita lihat. Memang cukup keras, namun kita lihat bersih mengenai bola. Kita belum lihat apa-apa keputusan dari wasit. Ya, wasit hanya memberikan instruksi untuk pemain bermaafan. Noah Alamsyah. Wow, sebuah peluang kembali. Dua pemain dan masih ada M. Ridwan kali ini. Langsung saya dibuang bola oleh Mustafiz Fahrudin. Kita lihat bagaimana begitu kocar-kacirnya ini pertahanan Persija. Hanya dengan sekali akselerasi, sekali pergerakan.
Kita lihat bagaimana Bayhaki, seperti saya katakan tadi VV, kecepatan Bayhaki bukan tidaklah merepresentasikan dia sebagai seorang back, dan kita lihat terbukti bagaimana Along 1 lawan 1 bisa dengan mudah melewati Bayhaki dan mudah menciptakan scrimmage di muka gawang Persija. Ya, saya kira bersih. Oh, ternyata tidak. Terlambat tadi tackling dari Firman. Ya, sama sekali tidak mengenai bola ini. Ya. Cukup keras. Dan kembali bagaimana kita melihat performance dari Bayhaki Kaizan VV. Mungkin akan seringkali menjadi kesempatan pun juga menjadi tumpuan dari Arema untuk mencecar posisi dari Bayhaki. Karena kita lihat bagaimana ia begitu lambat, begitu slow. Bukanlah tipikal seorang wingback. Ya, terlalu stylish. Betul, terlalu stylish. Kita lihat bagaimana sebetulnya secara langkah Bayhaki lebih dulu. Tapi bisa dengan kekuatan fisiknya, Along mendahului dan juga mencuri kesempatan itu. Bola keluar lapangan, memang terlihat jelas bola sudah keluar lapangan. Ya. Apapun dan bagaimanapun saya kira Emil Wilson sudah bekerja sangat keras, Rendra. Dia bergerak, melakukan moving, manuver dari sektor sayap di kiri bahkan di kanan. Namun kita lihat masih banyak jarak dan juga celah sehingga sulit bagi Emil Wilson untuk mendapatkan titik ataupun jembatan mereka dalam bermain. Masih Roman Camelo kita lihat mencoba untuk berebut bola dengan Bayhaki Kaizan. Ya, lagi-lagi kita lihat begitu gampangnya bola dari kaki Bayhaki direbut oleh lawan-lawannya. Dan ini kembali kita lihat Roman mampu mencuri bola dari kaki Bayhaki yang kadang-kala memang tidak stabil dalam body challenge dan selalu goyang. Walaupun itu melawan orang yang kita katakanlah seperti Roman yang memang lebih kecil, namun Bayhaki masih juga kalah. Pierre Niangka kali ini. Umpan sangat baik Pierre Niangka. Handball kah? Ya, handball. Saya kira harus tetap kepala dingin. Ini bukan pertandingan yang lagi menentukan. Kita lihat, ya, butuhkan ketegasan dari wasit dan Amanda Herman. Sangat contoh yang baik. Oops. Ya. Saya kira keputusan yang tegas dari Oki, apapun persepsinya dan juga pandangannya, sikap berlebihan, emosional, bahkan kita tadi Amanda menanduk kepala dari wasit Oki, bukanlah contoh yang baik. Ya, sebenarnya dari usaha dari Bambang sebagai kapten untuk mengenakan rekan-rekan yang sudah cukup baik. Maksimal, betul. Dan memang kita lihat emosi yang berlebihan dan ditunjukkan oleh pemain-pemain Persija lainnya, termasuk juga Abanda yang memang langsung melakukan atau berusaha untuk menanduk wajah dari wasit Oki tadi. Ya, sebetulnya tidak terlihat secara kentara apakah terjadi handsball tadi di sana. Ya, memang satu keputusan dari wasit cukup tepat karena memang pada saat Abanda sudah mendapatkan kartu kuning dan dia kembali menyerang dan memang tidak ada pilihan lain selain memberikan kartu merah. Ya. Sangat disayangkan tentunya. Kita sendiri VV di sini sebenarnya tidak bisa menjudge sebetulnya apakah itu betul-betul handsball atau tidak. Tidak begitu jelas. Ya, tidak begitu jelas. Dan mungkin sudut pandang wasit lebih dekat sehingga ia berani memutuskan bahwa itu terjadi handsball. Namun yang memang disayangkan adalah tingkah atau juga respon yang terlalu berlebihan dari Abanda. Kita lihat di sini juga kurang begitu jelas karena badan dan juga kepala dari Abanda dan juga kepala dari Roman Camelo begitu rapat. Ya, kita lihat bagaimana reaksi dari Abanda mengatakan no penalty dan mereka memberikan bola itu kepada tim Persija. Apakah ini satu tindak
sportivitas dari seorang Jangka yang memang juga mungkin melihat bahwa itu tidak adalah penalti dan tidak mengenai tangan. Kita akan lihat apa keputusan dari Jangka nanti. Ya, kita masih dengar bagaimana pada I will give them. Iya. No penalti, I will betul, give them. apakah mungkin dia akan melakukan tendangan namun tidak menggolkan bola atau memberikan bola pelan langsung kepada kiper? Kita akan melihat nanti. Inilah dia drama yang terjadi di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta dalam laga pamungkas Jarum Indonesia Super League di sore hari ini. Kapten kesebelasan Pierre Niangka berada di depan bola setelah tadi sempat berdiskusi dengan pelatih Robert Ordonez Albert. Kita akan saksikan apa yang akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Pierre Niangka, pemain sangat berpengalaman, pemain yang juga menjadi panutan bagi para pemain muda Arema Indonesia. Talohu Abdul Musafri. Kita saksikan apa yang akan dilakukan oleh Pierre Niangka. Apakah akan menjadi sebuah cerita baru dalam sejarah sepak bola Indonesia di sore hari ini? Kita akan sama-sama saksikan. Semua mata melihat apa yang akan dilakukan oleh Pierre Niangka. Sebuah gol kembali. 2-0. Arema Indonesia unggul atas Persija Jakarta. Ya, satu hal yang sangat menarik memang kita lihat Pierre Niangka tidak begitu mengambil tendangan yang terlalu jauh untuk melakukan tendangan, dan memang dari reaksi dari omongannya tadi memberikan suatu gambaran bahwa dia tidak akan mencetak gol, akan memberikan bola kepada Persija. Dan kita lihat dengan satu langkah mengarahkan bola ke kiri dan reaksi dari Yasir yang terlambat menurut saya, karena bola tidak begitu keras namun arahnya memang tepat sekali di pojok. Ya, sebuah drama kita dengar tadi dan kita lihat sekaligus dari pembicaraan Pierre Niangka dan juga dari aksinya yang jelas-jelas membuktikan bahwa fair play tetap berjalan. Dia tidak memberikan bola itu kepada penjaga gawang ataupun juga sengaja mengeluarkan bola dari sasaran, tetap menuju ke gawang. Kembali Wilson sekali ini. Sebuah tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Sebuah tabrakan memang terjadi terhadap penjaga gawang Iswan Karim dari salah seorang pemain Persija Jakarta.